Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Nahwu Wadih. Kita masih di Nahwu Wadih jilid 2. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini barangkali bagi teman-teman yang sudah pernah belajar nahwu-nahwu dasar pasti tidak asing dengan kata mudhaf dan mudhaf ilaih. Mari kita lihat contoh-contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1. La'ibna fi fina'il madrasati. La'ibna artinya kami bermain. Berarti ini la'ibna ini sudah bentuk fi'il fa'il. La'iba ini sudah fi'il madi. Na ini adalah dhamir mutaharrik yang berkedudukan sebagai fa'il. Jadi kalau kita i'rab sederhananya itu la'ibna fi'lun wa fa'il. La'ibna ini adalah fi'il fa'il. Fi, jelas fi ini adalah huruf jar. Maka kata setelahnya harus majrur karena fungsi dari huruf jar adalah memajrurkan isim setelahnya. Fina'i ini adalah isim yang majrur karena adanya fi. Makanya di sini dia kasroh. Tanda jarnya di sini adalah kasroh. Ya. Kemudian al-madrasati ini sebagai apa? Nah, di sini kita lihat dia juga kasroh. Kenapa kasroh? Padahal tidak ada huruf jar. Nah, di sini al-madrasati ini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Jadi yang menjadi mudhafnya di sini adalah fina'i, di sini fina'i sebagai mudhaf, al-madrasati sebagai mudhafun ilaih. Maka mudhaf dan mudhaf ilaih ini disebut dengan susunan idhofah, ya. Fina'il madrasati. Seandainya kita buang kata al-madrasati, maka kalimatnya ini akan bermakna umum. Kita artikan dulu sebelum dibuang, ya. La'ibna, kami bermain. Fi fina'il madrasati, di taman atau di halaman sekolah. Kami bermain di halaman sekolah. Nah, gitu. Kalau kita buang kata al-madrasatinya misalnya, bisa-bisa saja masih dia menjadi kalimat yang sempurna, hanya saja maknanya menjadi lebih umum. Misalnya kita mengatakan la'ibna fi fina'in. Kami bermain di sebuah halaman. Halaman apa? Apakah halaman kantor, halaman sekolah, halaman masjid? Kan masih umum ya, pokoknya sebuah halaman. Jadi maknanya masih sangat umum. Nah, ketika kita tambahkan mudhaf ilaihnya menjadi fina'il madrasati, maka maknanya adalah khusus. Kami bermain di halaman sekolah. Berarti bukan halaman masjid, bukan halaman kantor atau halaman yang lain-lain gitu. Khusus menjadi maknanya adalah di halaman sekolah. Gitu. Jadi mudhofun ilaih ini memberikan makna mengkhususkan mudhofnya, ya, mengkhususkan mudhofnya. Selanjutnya contoh yang kedua. Ibta'id, menjauhlah kamu. Nah, ibta'id ini kan fi'il amr ya. Berarti fa'ilnya itu wujuban takdiruhu anta. Ya, wajib takdirannya itu anta. An di sini adalah huruf jar. Qari ini adalah isim yang majrur karena an. Nah, menjauhlah kamu dari teman. As-su'i, nah, teman yang buruk. Nah, menjauhlah kamu dari teman buruk atau teman yang buruk. Nah, di sini qarini kedudukannya sebagai mudhaf, as-su'i sebagai mudhaf ilaih. Nah, fungsinya menjadi mudhaf ilaih ini menyebabkan kata qarin ini menjadi lebih khusus lagi maknanya ya. Kalau ini misalnya kita buang, nah, kita akan membacanya ibta'id an qarinin. Menjauhlah dari teman. Ya teman siapa aja, mau teman baik, teman buruk, teman yang hitam, teman yang jelek, teman yang bagaimanapun, pokoknya kita disuruh untuk menjauh dari teman gitu. Nah, ini berarti umum, teman yang mana maksudnya kan. Nah, kalau kita tambahkan dengan as-su'i yang buruk, menjauhlah dari teman yang buruk. Nah, berarti yang tidak boleh kita temenin itu adalah hanya teman-teman yang bisa mendatangkan efek buruk kepada kita. Nah, jadi kata mudhaf ilaihnya as-su'i ini memberikan makna lebih khusus lagi kepada mudhafnya. Itu. Jadi kata qarini dinisbatkan kepada kata as-su'i. Itu. Nah, ini disebut dengan susunan mudhaf ilaih atau susunan idhofah.
Selanjutnya contoh nomor 3. Masyaitu aku berjalan ala syati'in Nil. Aku berjalan di atas tepian Sungai Nil. Nah, di atas pinggiran atau di atas tepian Sungai Nil. Nah, di sini syati'i adalah mudhaf, an-nili mudhafun ilaih. Masyaitu ini fi'il fa'il, ala huruf jar, syati'i majrurun bi ala, majrur karena ala makanya dibaca syati'i. An-nili di sini dia majrur karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaih ya. Karena dia adalah mudhafun ilaih. Jadi nanti syati'i mudhaf, an-nili mudhafun ilaih gitu ya. Wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu. Nah, di sini kalau kita mengatakan masyaitu ala syati'in, saya berjalan di satu tepian. Tepian apa? Tepian pantai, tepian sungai, atau apa? Itu kan masih belum jelas. Nah, an-nili mengkhususkan tepian sungai Nil gitu. Berarti bukan sungai yang lain-lain gitu kan. Nah, jadi mudhafun ilaih itu bisa lebih memperjelas kalimat gitu. Selanjutnya contoh nomor 4. Raqibtu qitaras shabahi. Saya mengendarai atau saya naik di kereta pagi gitu. Sebenarnya kalau kita bilang raqibtu qitaron itu sudah maknanya sudah lengkap ya. Saya naik di sebuah kereta api gitu. Ya, mau kereta api mana aja ya pokoknya naik kereta api gitu. Nah, di sini as-shabahi lebih memperjelas kata kitoro. Saya naik kereta api pagi gitu. Maksudnya kereta api yang stay waktu pagi. Yang khusus mengantar orang di waktu pagi. Berarti bukan kereta api sore atau kereta api malam gitu kan. Nah, jadi lebih mengkhususkan. Nah, ini kitoro di sini kedudukannya sebagai mudhaf, as-shabahi sebagai mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih ini wajib kasroh ya. Dia selalu jer, ya, majrur setelah mudhafnya. Dia majrurun karena mudhafnya. Baik. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh 1, 2, 3, 4 bagian yang kedua. Ini masih tentang mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Aghlaqtu saya menutup misra'i al-babi 2 daun pintu. Nah, di sini aghlaqtu jelas fi'il fa'il ya. Seperti yang sudah dibahas-bahas. Misra'i. Nah, ini misra'i ini artinya isim musanna, menunjukkan arti 2. Kan kita tahu kalau isim musanna itu tambahannya adalah ya dan nun gitu ya. Jadi asalnya misra'aini. Nah, tetapi kalau dia menjadi mudhaf maka nunnya ini dibuang. Ya, ketika dia menjadi mudhaf. Jadi dibacanya misra'ai. Nah, misra'ai al-babi. Misra'ail babi jadinya kalau disambung ya. Saya menutup 2 daun pintu itu. Nah, misra'ai kedudukannya sebagai mudhaf, al-babi mudhafun ilaih. Itu. Majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhir. Dia majrur karena adanya mudhaf, tanda jarnya di sini adalah kasroh di akhirnya. Gitu. Jadi kalau dia mudhafnya itu musanna, maka nunnya dibuang. Asalnya ini kan misra'aini. Kalau musanna itu kan ditambahkan ya dan nun ketika dia nasab atau jar. Di sini dia kedudukannya sedang nasab ya karena dia sebagai maf'ul bih. Kan aghlaqtu fi'il fa'il, maka setelah fi'il fa'il pasti maf'ul. Sehingga misra'aini dia maf'ul berarti dalam keadaan mansub. Lalu ditambahkan ya dan nun. Tapi karena dia di sini sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang menjadi misra'i al-babi. Ya, begitu juga dengan contoh yang nomor 2, nomor 3 dan 4. Sama ya, ini contoh mudhafun ilaih dari isim musanna. Misalnya nih, gosaltu, saya mencuci. Yadai at-tifli. Nah, 2 tangan anak kecil itu. Saya membasuh 2 tangan anak kecil itu. Ini kan yadai ini asalnya yadaini. Yadun 1 tangan, yadaini 2 tangan gitu. Nah, ketika dia menjadi mudhaf, nunnya dibuang menjadi yadai tifli gitu. Jadi simpelnya kalau dia mudhafnya itu musannah, maka huruf nunnya dibuang. Gitu. Ghasaltu saya mencuci yadai tifli kedua tangan anak itu. Nah, jadi dua-duanya dicuci tangannya. Nah, di sini ghasaltu fi'il fa'il, yadai kedudukannya sebagai maf'ul. Kemudian at-tifli di sini mudhafun ilaih. Yadai juga selain sebagai maf'ul sebagai mudhaf, at-tifli mudhafun ilaih. Jadi begitu ya. Selanjutnya nomor 3, lama'at.
ini lamaat itu artinya berkaca-kaca atau apa ya, berkilapan gitu, berkilapan. Aina, kedua mata, al-qitti, kucing itu. Jadi kedua mata kucing itu berkilap, itu berkaca-kaca, bergemerlapan. Nah, di sini, aina adalah mudhaf, al-qitti mudhafun ilaih. Bentuk aina ini di sini dia musanna. Asalnya adalah ainani, ada nunnya. Tapi karena dia menjadi mudhaf, maka nunnya itu dibuang, menjadi aina al-qitti, ya. Ya, kalau disambung kayak seperti nggak ada alifnya ya, lama'at ainal qitti gitu ya. Tapi itu aina al-qitti, itu maksudnya. Berkaca-kaca atau gemerlapan kedua mata kucing itu. Selanjutnya nomor 4, in kasarat ajalata ad-darajati. In kasarat artinya pecah. Ajalata kedua ban ad-darajati sepeda itu. Jadi kedua ban sepeda itu pecah gitu. Di sini ajalata asalnya adalah ajalatani. Ketika dia berkedudukan sebagai mudhaf, nunnya dibuang menjadi ajalata gitu. Ad-darajati. Nah, jadi kita tidak membacanya in kasarat ajalatanid darajati, enggak ya. Nunnya dibuang ketika dia menjadi mudhaf. Baik, seperti itu ya. Kemudian kita akan lihat contoh bagian akhir ini, contoh bagian ketiga. Ini masih mudhaf ilaih, tapi di sini ketika mudhafnya itu jamak ya. Jamak mudzakkar salim. Ya, ketika mudhafnya itu jamak mudzakkar salim. Tashkuru as-suhufu muhsini al-ummati. Tashkuru itu artinya berterima kasih. As-suhufu, suhuf, lembaran-lembaran itu muhsini al-ummati. Orang-orang baik di antara umat, orang-orang baik di kalangan umat di sini. Kata muhsini di sini adalah mudhaf ya. Dia mudhaf, dia di sini jadi maf'ul bih ya. Kemudian al-ummati juga sebagai mudhafun ilaih. Jadi mudhaf ilaih. Itu. Nah, ini sama ya, kalau dalam keadaan jamak mudzakkar salim, nunnya juga dibuang. Sama dengan waktu musanna itu. Jadi waktu jamak mudzakkar salim, nunnya juga dibuang. Ketika jamak mudzakkar salim menjadi mudhaf, nunnya dibuang. Sarwatu Misra min zari'il ardi. Sarwatu Misra, kekayaan orang Mesir atau kekayaan Mesir gitu. Min zari'il ardi, itu ada berasal dari zari'il ardi, para petani atau para pembajak tanah gitu. Nah, artinya berasal dari buminya. Gitu. Nah, di sini sarwatu Misra, sarwatu Misra min zari'il ardi. Yang kita fokuskan di sini min huruf jar, zari'i di sini adalah jamak mudzakkar salim, dia majrur karena adanya min. Nah, di sini nunnya dibuang, asalnya zari'ina, tapi karena di sini dia juga menjadi mudhaf, maka nunnya dibuang. Al-ardi ini sebagai mudhafun ilaih. Jadi begitu ya. Selanjutnya contoh nomor 3. Asra'a ini artinya cepat-cepat ya. Sa'iqu, para sopir, as-sayyarati, mobil. Para sopir mobil itu mengemudi cepat-cepat gitu, mempercepat, bersegera. Para sopir itu bersegera, para sopir mobil itu bersegera. Nah, di sini asro'a adalah fi'il madi, sa'iqu di sini sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il. Karena fa'il dari asro'a, makanya dia di sini marfu. Tanda rofaknya adalah wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada sayyarati, ini dibaca sa'iquna, asra'a sa'iquna, asra'as sa'iquna gitu. Para sopir itu bersegera. Tapi para sopir apa? Kan bisa jadi sopir angkot, mobil, atau bisa jadi pilot dan seterusnya. Makanya di sini dikhususkan menjadi as-sayyarati, para sopir mobil. Berarti bukan sopir yang lain itu, yang cepat-cepat itu atau yang bersegera itu. Saiku di sini jadi mudhaf juga, selain jadi fa'il dia juga jadi mudhaf. As-sayyarati di sini adalah mudhafun ilaih.
Ya, bentuknya di sini jamak muannats salim, jadi tanda jernya adalah kasroh. Itu. Ini saiqu mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilaih. Selanjutnya contoh nomor 4. Jaa telah datang siapa? Muallimu, para pengajar al-madrasati sekolah. Telah datang para pengajar sekolah atau telah datang guru-guru sekolah itu. Nah, di sini muallimu asalnya itu muallimuna. Tapi karena di sini dia juga menjadi mudhaf, maka nunnya dibuang menjadi muallimu al-madrasati. Begitu. Nah, ini seputar tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi dari sini aja kita dapat gambaran bahwa mudhaf dan mudhaf ilaih itu saling berkaitan ya. Jadi mudhafun ilaih itu berfungsi untuk lebih mengkhususkan makna dari mudhafnya. Kemudian kalau mudhafnya itu dari musanna atau jamak, maka huruf nunnya dibuang. Ya, huruf nunnya dibuang ketika dia berkedudukan sebagai mudhaf. Dan yang ketiga, yang namanya mudhafun ilaih itu selalu jar ya. Ini kayak al-madrasati, as-su'i, an-nili, as-sobahi, al-babi, at-tifli, al-qitti, ad-darrajati, al-ummati, al-ardi. Ini semuanya mudhafun ilaih dan dia selalu majrur, dijarkan oleh mudhafnya gitu. Yang mudhafun ilaih itu majrur dengan mudhafnya. Baik, sekarang kita lebih mendalami di pembahasan. Nah, ini sebenarnya pembahasan ini akan membahas contoh-contoh yang di atas tadi. Al-bahsu pembahasan. Iza kulta, jika kamu katakan, la'ibna fi fina'in, kami bermain di sebuah taman atau halaman, di sebuah lapangan gitu. Karena zalika sahihan, itu bisa-bisa saja gitu, atau bisa betul gitu. Wa takunu hina izin, sehingga pada saat itu lam turid an tubayyina lisami annal la'iba hasala fi fina'in makhsusin. Kamu tidak mau terlalu menjelaskan lapangan tempat bermain itu adalah tempat khusus atau halaman yang khusus gitu. Walakinnaka iza qulta, tetapi jika kamu katakan la'ibna fi fina'il madrasati, kami bermain di halaman sekolah. Faqad nasabta hadzal fina'ah wa adaftahu ila syai'in khasin huwa al madrasah. Nah, berarti di sini kamu sudah menisbatkan kata halaman itu pada kata yang khusus yaitu sekolah, sehingga maknanya jadi khusus gitu. Kalau kita bilang laibna fi fina'in, kami bermain di sebuah halaman, ya boleh-boleh aja gitu. Artinya kita tidak mau menyebutkan secara khusus halaman itu halaman apa atau lapangannya itu lapangan apa. Tapi ketika kita tambahkan kata al-madrasati, maka di sini kita mengkhususkan. Yang kita maksud di situ adalah lapangan sekolah atau halaman sekolah, bukan yang lain-lain gitu. Nah, sehingga mudhafun ilaih itu memberikan makna yang lebih khusus kepada kata mudhafnya. Wa idza qulta, dan jika kamu katakan ibta'id an qarinin, menjauhlah dari teman. Ya teman siapa aja boleh kita menjauh gitu. Fahimna, kita mengerti annaka tatlubul ibti'adah an ayyi sahibin, bahwa kamu meminta untuk menjauh dari teman siapa saja gitu. Walakinnaka hina taqul, tetapi jika kamu mengatakan ibta'id an qarinisu, menjauhlah dari teman yang buruk, tansabu hadzal qarinah ila syai'in khasin wa huwa asu. Maka kamu menisbatkan teman yang dimaksud di sini adalah teman yang asu, yang tidak baik gitu. Wa kadzalika yuqalu fi syati'in nil. Sama dengan ketika dikatakan pada kalimat syati'in nil wa qitaris sobahi, atau pada kalimat qitarus sobah itu. Fal asma'u, maka isim-isim finaun wa qarinun wa syati'un itu nusibat wa udhifat ilal asma'il lati ba'daha. Kata-kata fina, qarin, syati ini dinisbatkan atau disandarkan pada isim-isim setelahnya. Walizalika yusamma kullu ismin minal asma'il ula mudhofan. Sehingga isim-isim yang pertama ini disebut dengan mudhof. Nah, jadi isim yang mendapatkan sandaran pada isim setelahnya itu disebut dengan mudhof. Wa kullu ismin,
minal asma illati ba'daha, dan isim setelahnya itu mudhofan ilaih, itu disebut dengan mudhof ilaih. Itu seperti yang kita bahas tadi ya. Berarti kalau dari definisi ini kita katakan isim yang pertama berarti di sini fina. Ini mudhof, isim yang kedua yaitu al-madrasati di sini mudhof ilaih. Qorin ini mudhof, as-su'i mudhof ilaih. Syati ini mudhof, an-nili mudhof ilaih. Begitu juga kalimat seterusnya sampai ke bawah itu ya. Jadi kata yang sebelum mudhof ilaih itu disebut mudhof, atau kata yang setelah mudhof itu disebut mudhof ilaih. Makanya dikatakan susunan idhofah. Baik, kita akan lanjutkan. Wa idza ta'ammalta al-amtsilatal baqiyata. Jika kamu perhatikan contoh-contoh lainnya. Zahara laka annal kalimatainil akhirataini fi kulli misalin huma mudhafun wa mudhafun ilaih. Sudah jelas bahwasanya dua kata yang terakhir itu di tiap-tiap contoh adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa bi raj'ika ilal amsilati, dan kalau kamu kembali melihat contoh-contoh tadi, taro annal mudhafa ilaihi majrurun fi jami'iha. Kamu akan melihat mudhaf ilaih itu majrur semuanya, ya. Kita lihat semua mudhafun ilaih pasti majrur ya. Mari kita lihat sekali lagi untuk meyakinkan. Ini nih, kata-kata yang terakhir ini kan mudhofun ilaih ya. Al-madrasati di sini dia majrur, as-su'i di sini dia majrur, an-nili di sini dia majrur ya, walaupun tidak dituliskan harokatnya di kitab ini tapi dia majrur ya. Dibaca an-nili. Ya. As-sobahi di sini juga majrur, al-babi ya ini majrur, at-tifli di sini dia majrur. Semuanya mudhofun ilaih itu majrur ya, dari contoh bagian pertama, bagian kedua dan bagian ketiga. Semuanya majrur. Itu. Selanjutnya wa annal mudhafah fi amsilatil qismi tsani musanna, maaf ya, bukan masna tapi musanna. Dan mudhaf pada contoh-contoh bagian kedua itu adalah musanna. Ya, udah kita bahas tadi ya. Wa fi amsilatil qismi tsalis, dan pada contoh-contoh bagian yang ketiga jam'u mudzakkarin salimun adalah jamak mudzakkari salim. Wa anna nunal musanna wa nunal jam'i, dan bahwasanya nunnya musanna dan nun jamak itu huzifata, keduanya dibuang, ba'dal idhofati, setelah dia menjadi susunan idhofah. Nah, jadi nun pada isim tasniyah atau musanna atau pada jamak muzakkari salim itu dibuang nunnya ketika dia menjadi mudhof atau ketika dia berada pada susunan idhofah. Baik, al-qawaidu kaidah. Nah, ini kaidah yang menjadi bisa kita katakan rumus atau menjadi apa ya? Ya, namanya kaidah itu menjadi dasar kita untuk memahami sesuatu itu. Al-mudhafu, mudhaf adalah ismun, isim, nusiba ila ismin ba'dahu, yang dinisbatkan kepada isim setelahnya. Fata'arrafa bisababi hazihin nisbati au takhassasa. Maka dia menjadi ma'rifat, artinya bermakna khusus dengan sebab dia dinisbahkan pada kata setelahnya itu. Au takhassasa, atau maknanya menjadi lebih khusus. Kayak tadi ya, fina'in itu artinya halaman. Ya halaman apa saja gitu. Tapi kalau kita mengatakan fina'il madrasati, halaman sekolah, maka yang dimaksudkan itu dikhususkan kepada halaman sekolah saja, bukan halaman kantor, bukan halaman halte, halaman pasar atau yang lain-lain. Jadi khusus kepada halaman sekolah. Selanjutnya, kaidah nomor 60. Al-mudhafu, mudhaf, yuhzafu tanwinuhu indal idhofati. Tanwinnya dibuang ketika idhofat. Iza kana munawwanan qablaha, apabila dia berasal dari isim yang memang punya tanwin sebelumnya. Wa tuhzafu nunuhu iza kana musanna, dan nunnya dibuang apabila musanna. Au jam'a muzakkarin saliman, atau jamak muzakkaris salim. Jadi mudhaf itu ketika dia dari isim mufrad yang bertanwin, maka ketika dia menjadi mudhaf itu tanwinnya dibuang. Ketika dia dalam bentuk musanna, maka nunnya dibuang. Ketika dalam bentuk jamak muzakkaris salim, nunnya juga dibuang. Seperti contoh yang tadi kita baca. Kemudian yang
61 ya, kaidah ke-61, al-mudhafu ilaih, mudhaf ilaih, ismun ya'ti ba'dal mudhaf, adalah isim yang datang setelah mudhaf. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi mudhaf ilaih itu pasti datang setelah mudhaf. Wa huwa majrurun, dan dia i'rabnya itu dia majrur. Nggak bisa jernya itu, tanda jernya itu adalah kasroh. Dia majrur. Dijarkan oleh mudhaf, susunan idhofah itu sendiri. Nah, ini terkait dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Semoga penjelasan ringkas ini dapat dipahami dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.